Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SEO Ops yang beranggotakan Wildan Asyidik, Rian Mufadol, dan saya sendiri Yogi Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan hasil ujian atau proyek akhir kami, yaitu proyek akhir application base dengan nama Play Scroll App, yaitu sebuah recommendation system for movies and music. Yang pertama adalah latar belakang. Semakin majunya teknologi akan diiringi dengan semakin banyaknya informasi yang tersedia. Pencarian informasi menggunakan internet akan semakin sulit karena terlalu banyak informasi yang tersedia. Dahulu, informasi hanya terdapat di media cetak. Semakin berkembangnya teknologi, informasi mulai berpindah ke media elektronik. Saat ini, dengan adanya teknologi internet, hampir semua informasi yang dibutuhkan sudah tersedia di internet dengan berbagai versi yang terkadang membingungkan karena informasi yang tersedia terlalu banyak. Tidak jarang seseorang yang ingin menonton film maupun mendengarkan musik menjadi kebingungan karena terlalu banyak film dan musik yang tersedia di internet. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu memberikan informasi yang sesuai dengan keinginan pengguna. Sistem tersebut sering disebut dengan sistem rekomendasi. Maka dari itu, kami membuat aplikasi sistem rekomendasi untuk film dan musik dengan nama Play Scroll. Dan ada rumusan masalah dan urgensi. Yang pertama, rumusan masalahnya ada beberapa rumus masalah yang dapat kami ambil dari progres proyek akhir ini. Di antaranya yang pertama, mendapatkan arsitektur model untuk aplikasi sistem rekomendasi yang baik sesuai dataset yang dipakai yaitu Movies dan musik. Kemudian yang kedua, mengetahui akurasi dari model algoritma yang dipakai untuk aplikasi rekomendasi. Kemudian yang terakhir, membangun aplikasi yang dapat mempermudah pengguna untuk mendapatkan rekomendasi movie dan musik sebagai sarana hiburan dengan kategori dan data yang cukup kompleks. Dan dari urgensinya, dari penelitian ini membuat aplikasi sistem rekomendasi diharapkan bisa digunakan dan berguna bagi masyarakat dalam mencari film maupun musik yang sedang dicari sesuai selera mereka masing-masing berdasarkan fitur yang diinputkan. Kemudian selanjutnya ada dataset. Dataset yang kami digunakan ini adalah dataset movies dan musik yang diambil dari Kaggle, yaitu ada dari dataset musik YMBD atau Spotify. Dari musik sendiri, datasetnya terdapat kurang lebih 45.000 film yang diambil. Kemudian ada sekitar 1.600 atau 160.000 musik pada dataset musik Spotify. Kemudian untuk linknya bisa dilihat sendiri pada slide yang bisa ditampilkan. Kemudian lanjut, untuk data preprocessing sendiri. Pada data preprocessing ini, yaitu fitur-fitur yang ada pada dataset movies maupun musik, akan melalui beberapa proses, diantaranya yaitu data normalisasi dan data wrangling. Ini sendiri untuk dataset musik ya. Yang pertama yaitu dataset normalisasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu adalah di sini kode yang kita bangun atau yang kita coding ya, yaitu mencari yaitu menormalisasi dari data minimum dan maksimum dari rilis date-nya. Kemudian untuk data wranglingnya di sini yaitu mendrop sebuah fitur-fitur yang tidak digunakan. Ada ID, terus belong to collection, homepage, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, yang selanjutnya yaitu untuk dataset musik Spotify sendiri yaitu pada proses processingnya. Yang pertama ada data cleaning dan data normalisasi. Untuk data cleaning sendiri di sini itu membersihkan ya dari kolom fitur durasi minimal atau untuk sepersekian data. Kemudian ada juga untuk cleaning untuk kolom durasi terus artis juga. Kemudian bisa lebih jelasnya di kode ya, codingan. Kemudian lanjut pada data normalisasi. Itu normalisasi dari data max dan min itu dari tipenya yaitu ada integer, ada float yang tercantum dalam codingan atau dataset. Kemudian lanjut untuk fitur engineering akan dijelaskan oleh rekan saya dan Asidik. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur engineering. Dan di dataset pertama, kita lakukan fitur engineering dengan tahap preprocessing lanjut sebagai tahap preprocessing lanjut. Dan di sini ada beberapa pengkodean dari
feature engineering, yaitu dari release year atau dia ambil dari tahun, release date dari tanggal, release month dari bulan, dan fitur-fitur ini akan digunakan sebagai fitur engineering. Dan di sini kita gunakan label encoder juga untuk melakukan encoder dan dilakukan transformer. Lalu di sini ada kita gunakan popularity sebagai fitur yang akan digunakan di sini, di mana data movie ini bisa berdasarkan genre. Habis setelah itu ada budget seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, kelanjutan fitur engineering-nya pada dataset musik itu tahap preprocessing lanjut ke fitur engineering. Dan pada dataset musik ini juga tidak ada proses fitur extraction seperti pada fitur engineering di movies juga tidak ada fitur extraction. Dan di sini kita gunakan fitur selection. Di sini ada selection fitur berdasarkan fitur namanya, yaitu seperti dari tingkat acousticness, danceability, energy, instrumentalness, liveness, loudness, speechness, tempo, valence, duration, min, explicit, key, mode, dan tahun atau year. Dan di sini kita gunakan dari popularitasnya. Dan di sini ada visualizer untuk melakukan fitur correlation. Dan di sini ada visualisasi dari data yang sudah diambil, data fitur yang digunakan. Dan untuk fitur artis dan genre akan digunakan pada proses modeling tanpa melalui proses fitur selection. Oke, selanjutnya. Dan di sini ada modeling. Di modeling recommendation movie kita gunakan algoritma KNN. Di sini kita panggil algoritmanya KNN. Dan di sini kita dapatkan bagaimana grafik KNN bekerja di sistem ini. Dia terus meningkat dan mencapai konvergensi juga. Oke, selanjutnya. Dan pada recommendation musik kita juga gunakan algoritma KNN yang ditanam di dalamnya. Di sini kita panggil algoritmanya dan kita panggil juga untuk menampilkan nilai mean squared error. Oke, selanjutnya. Dan kita juga melakukan model clustering dan ini digunakan dengan algoritma K-means based collaborative filtering. Dan di sini kita panggil K-means-nya, algoritma K-means, dan dilakukan normalize pada song recommendernya untuk mendapatkan rekomendasi dari musiknya atau lagu. Dan di sini ada lagu yang sudah didapatkan dari fitur yang sudah digunakan sebelumnya, yang sudah dilakukan clustering. Di sini ada berdasarkan distance, artis, dan nama artisnya. Oke, selanjutnya. Dan untuk performa model sendiri pada recommendation movie dengan algoritma KNN kita dapatkan akurasi sebesar 98% dan F1 skornya juga tinggi juga 98%. Dan untuk recommendation musik juga kita dapatkan dengan algoritma KNN sendiri yaitu 79,21% dengan R2 skor 74% dan MS skor 0,9%. Oke, selanjutnya. Dan di sini ada evolusi model. Kita dapatkan evolusi modelnya yang sebagai perbandingan dengan algoritma lain. Yaitu di sini kita dapatkan dari KNN sendiri di movie 98%, di musik 79,2%, dan di movie untuk linear regression 94%, dan di musik 76,9%. Di sini juga kita pakai di musik dengan random forest algorithm, kita dapatkan 77,64%, dan pada akurasi movie dengan deep neural network kita dapatkan 95%. Oke. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya itu pembahasan pada proyek akhir ini, yaitu kami berhasil membangun aplikasi bernama Flashcall, yaitu recommendation system for movies dan musik berbasis NLP dan data science.
Aplikasi ini berbasis web dan mobile app dengan memanfaatkan landing page berbasis React.js dan deployment ke Firebase. Kemudian pada web view untuk mengarah ke machine learning website menggunakan Flash yang dibantu menggunakan Streamlit untuk deploymentnya. Sedangkan untuk mobile, sistem rekomendasi dilengkapi dengan fitur-fitur sorting yang interaktif yang dapat mempermudah pengguna dalam mencari film atau musik sesuai selera. Baik, untuk flowchart, jadi pertama kita dapatkan datasetnya, dalam hal ini dataset musik dan movies. Kemudian dari dataset itu dilakukan learning dari datasetnya itu, kita olah dari datasetnya itu apakah ada yang kosong, kita lakukan pre-processing. Kemudian dari hasil data pre-processing itu kita dapatkan kita buat itu, kita latih datasetnya itu menggunakan fitur selection, dan kita build classifier dan lakukan evaluasi. Kemudian sebelumnya juga itu dari learning datasetnya itu kita lakukan validasi. Jadi ini untuk validation setnya ini digunakan untuk evaluasi di terakhir. Kemudian untuk evaluasi ini nanti didapatkan base model dari model-model yang digunakan pada sebelumnya. The base model itu akan menjadi hasil evaluasi terakhir untuk yang digunakan pada aplikasi. Ya, untuk arsitektur aplikasi AI-nya, jadi kita tahu bahwa ini data ini masuk untuk dilakukan pengolahan dan kemudian menghasilkan modelnya. Kemudian untuk user akan menggunakan aplikasinya ini menggunakan model dari yang telah kita buat dari dataset sebelumnya. Outputnya itu adalah yang akan diberikan kepada user, dalam hal ini movies dan music. Kemudian ini untuk halaman utama untuk landing page. Jadi di sini ada play scroll, ada home, trending, movies, TV series, recommend music, dan recommend movies. Untuk websitenya itu namanya adalah sayuops.web. Untuk halaman recommendation movies ini seperti ini. Nanti bisa login dan dapat melakukan filtering untuk rekomendasi musik. Untuk rekomendasi musik sama. Jadi ini kita lakukan filtering dan bisa milih genre juga, dan akan muncul rekomendasi musik yang didapatkan dari filter user. Di kesimpulan, hasil dari penelitian ini kami tercipta aplikasi sistem rekomendasi bernama PlayScroll yang dilengkapi fitur-fitur sorting yang interaktif yang dapat mempermudah pengguna dalam mencari film atau musik sesuai selera. Kedua model aplikasi rekomendasi digabungkan di sebuah landing page menggunakan UI React.js agar menarik dan mempermudah user dalam memilih sistem rekomendasi untuk movies dan atau musik. Fitur lain seperti trending movies terbaru, TV series juga tersedia dengan memanfaatkan API dari TMD. Pada sistem rekomendasi ini juga diterapkan algoritma KNN, di mana disesuaikan dengan tingkat similarity berdasarkan genre, pemeran, rating, popularitas, dan lain-lain yang akan didapatkan rekomendasi movies dan musik itu sendiri. Untuk hasil confusion matrix dengan algoritma KNN itu cukup baik akurasinya, MFP-nya, dan R2 score-nya. Diharapkan dari aplikasi Play Scroll ini kedepannya dapat bermanfaat untuk kalangan luas seperti masyarakat atau pecinta movies dan musik. Saran dari kami itu dapat mengintegrasikan antara website dan mobile, karena pada website itu belum bisa untuk mengelola mobile. Eksplorasi data untuk sistem rekomendasi sehingga dapat muncul rekomendasi film dan musik yang paling. Dan terakhir itu menambahkan fitur chatbot agar bisa membantu dalam memandu pengguna untuk penggunaan aplikasi. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.